Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan, bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang senantiasa menghangatkan kehidupan persekutuan kami. Bersyukur pagi ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Boleh apa yang kami dengar ini Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan di hari-hari berikutnya. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-31. Namun kita akan membaca satu ayatnya yang ke-20. Lalu Musa mengambil istri dan anak-anaknya, menaikkan mereka ke atas keledai dan kembali ke tanah Mesir. Musa memegang tongkat Allah di tangannya. Tema kita hari ini, langkah taat di tengah ketakutan. Musa akhirnya menyetujui panggilan Tuhan untuk kembali ke Mesir dan memimpin umat Israel keluar dari perbudakan. Dia berpamitan kepada Yitro, membawa keluarganya, dan mulai perjalanan. Tapi dalam perjalanan Tuhan hampir membunuhnya karena anaknya belum disunat. Barulah setelah Zipora menyunat anaknya, Tuhan membiarkan mereka hidup. Lalu Musa dan Harun bertemu dan bersama-sama mereka mulai menjalankan misi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang langkah awal dalam mengikut panggilan Tuhan tidak datang dengan perasaan yakin dan damai, tapi dengan ketakutan, kebingungan, dan bahkan ancaman. Musa telah mendengar suara Tuhan dari semak yang menyala. Ia tahu panggilan itu benar. Tapi ketika ia akhirnya bergerak, ia membawa keraguan, ketidaksempurnaan, dan mungkin juga kepatuhan yang belum sepenuhnya utuh. Buktinya, ia belum menyunat anaknya sesuai perjanjian Tuhan dengan Abraham. Di tengah perjalanan, Tuhan mau membunuhnya, sebab gambaran keras bahwa ketaatan kepada Allah bukan hanya soal pergi ke tempat yang ditentukan, tapi juga hidup seturut perjanjian dan kebenarannya. Namun, di tengah situasi itu, Zipora bertindak cepat dan menyelamatkan mereka. Dalam keheningan malam yang mungkin mencekam itu, sebuah tindakan ketaatan sederhana, meskipun berdarah dan tidak nyaman, membuka jalan bagi kehidupan dan kelanjutan panggilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Prapaskah adalah masa perjalanan dari keterikatan dosa menuju kebebasan di dalam Kristus. Seperti Musa, kita mungkin tahu bahwa Tuhan memanggil kita, tapi masih belum atau masih membawa bagian hidup yang belum kita serahkan sepenuhnya. Lantas, apakah ada perintah Tuhan yang selama ini kita abaikan? Atau apakah ada ketaatan kecil yang kita anggap remeh, tapi sebenarnya menjadi simpul penting dalam perjalanan iman kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang sempurna, tapi Dia mencari hati yang bersedia dibentuk, ditegur, dan diarahkan kembali, bahkan lewat orang di sekitar kita, seperti Zipora. Aplikasi yang dapat kita renungkan hari ini: 1. Periksa hidupmu. Apakah ada bagian yang belum sungguh-sungguh
kita serahkan atau taati. Misal pengampunan, ketaatan dalam hal kecil, integritas, doa pribadi, dan hal-hal yang lain. Kedua, berani melangkah walau takut. Seperti Musa, kadang kita baru mengerti maksud Tuhan setelah kita bergerak. Ketiga, hargai komunitas dan orang terdekat. Tuhan bisa memakai mereka, mungkin pasangan, keluarga, sahabat, atau bahkan orang lain untuk menyelamatkan dan menegur kita. Keempat, ingatlah perjanjian Tuhan. Seperti sunat adalah tanda perjanjian, kita punya tanda kasih karunia dalam darah Kristus. Oleh sebab itu, jangan remehkan nilai hidup dalam perjanjian itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan karena kita siap, tapi Dia ingin menyempurnakan kita melalui ketaatan. Mari dalam masa Prapaskah ini kita melangkah dengan taat walau takut, walau belum sempurna, karena Tuhan menyertai dan memperlengkapi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, kita ada karena anugerah. Tuhan memberkati. Amin.